Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta webinar, saya akan memandu acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Awahono, MBA, MOHS, selaku Direktur APKPI. Beliau akan membahas tentang how to build safety mindset in world company stakeholder and obtain high productivity to support business growth. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Sehat dan Iya, betul Pak. Di situasi saat ini, sehat ini yang sangat kita perlukan ya Pak Alhono untuk bisa melakukan segala aktivitas kita Pak ya. Betul sekali Pak. Betul. Baik Pak Alwahono, mengingat sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar, silakan Pak Alwahono, waktu 20 menit kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Dedi Wiratmoko ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa ketemu dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Rohman Alamsah ya, seorang sahabat saya ini Direktur Perta Abi. Beliau juga adalah salah satu tokoh dari 100 anak tambang Indonesia. Jadi tokoh pertambangan Indonesia yang ditulis dalam buku 100 anak tambang Indonesia yang 17 Agustus yang lalu dapat 2 Mori ya. Beliau salah satu tokoh di dalamnya. Jadi kalau mau lihat cerita Pak Rohman ada di dalam bukunya bagaimana cerita perjuangan beliau. Kemudian kepada seluruh pengurus ya Perta Abi tentunya yang ada di seluruh Indonesia yang sangat luar biasa ini. Kemudian kepada Pak Sahreza ya, Presiden Direkturnya Exxon Lubricant ya. Terima kasih juga luar biasa beliau ya mensupport Perta Abi, support terus Pak ya untuk kegiatan Perta Abi. Kemudian para narasumber dalam kesempatan hari ini ya Pak Ishar Rizky ya, Pak Medi ya yang sangat luar biasa. Kemudian yang terhormat juga kepada seluruh peserta ya dalam kesempatan talk series seminar talk series pada kesempatan hari ini yang luar biasa Pak Rohman, udah 144 orang ya. Mungkin juga sinyal juga yang akan berpengaruh, tapi ini sudah melebihi dari peserta. Dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali, saya tidak perlu banyak berpanjang lebar, tapi satu hal yang menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Perta Abi ini terkait dengan resilient. Memang menghadapi era digitalisasi, perubahan teknologi 4.0 gitu ya, dan perkembangan perubahan yang sangat cepat sekali. Sekarang jawaban untuk menghadapi tantangan perubahan memang kata resilient yang paling menarik ya. Dan ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh APKPI juga ya. Dalam sebulan penuh kemarin selama bulan K3 nasional kita juga melakukan kampanye terhadap bagaimana pengelola keselamatan pertambangan yang resilient atau yang tangguh. Nah, kesempatan hari ini kesempatan yang baik dan sangat mulia sekali ya. Terima kasih saya dikasih waktu untuk bisa berbicara dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Perta Abi serta para peserta lainnya di seluruh Indonesia. Next. Jadi topik hari ini saya tadi topiknya terlalu panjang, jadi saya ngambil topik singkatnya aja, saya ngambil yang safety resilient-nya aja. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, saya kebetulan memang menggeluti dunia keselamatan termasuk sistem manajemen. Ya, kalau Pak Medi ya kan juga luar biasa di sistem manajemennya, saya sering baca juga bukunya juga ada ya. Kemudian saya kebetulan di Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian juga hari-harinya saya ada di Allsys Solution, kebetulan saya adalah Managing Director di Allsys
Allsys Solution dan grup ya, termasuk lembaga training yang sudah lama, yang berdiri sudah 15 tahun yang lalu ya di Indonesia untuk penyelenggaraan pelatihan dan lain-lain. Di samping itu kita juga menulis buku bersama Pak Rohman kemarin 100 anak tambang Indonesia. Kemudian buku yang terbit sekarang adalah buku Resilient Safety Leadership atau RSL. Jadi kemudian juga yang berikutnya lagi diselesaikan adalah buku Safety Resilient. Itu lanjut. Lanjut Mas. Ah, ya. Ini adalah lokasi kami ya, termasuk sekretariat APKPI, termasuk Allsys itu ada di Puncak ya, Bogor. Kita cari yang dingin dan tidak macet ya. Kita kebetulan ada hotel di Puncak Bogor dengan nama Len Hotel. Kemudian juga ini karya-karya, termasuk kemarin juga dapat apresiasi dari WSO untuk Professional Consent Award dari WSO untuk safety ya di Indonesia. Ya, lanjut. Lanjut, Mas. Jadi beberapa hal yang kita bahas dalam kesempatan ini, silakan lanjut. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita berdiskusi sedikit mengenai keselamatan, ya, safety. Jadi banyak definisi terkait dengan keselamatan ini, diantaranya safety itu adalah kondisi aman dari mengalami atau menyebabkan luka, cedera, atau kehilangan, ya. Itu makna safety sudah sejak abad ke-14 ya, orang mendefinisikan perlunya keselamatan itu sejak abad 14 sudah mendefinisikan. Jadi safety itu kondisinya di mana kondisinya aman ya, dari mengalami atau menyebabkan luka, cedera atau kehilangan. Yang kedua, melindungi diri dari kegagalan ya, kerusakan atau kecelakaan. Itu sejak tahun 1916 sudah didefinisikan. Kemudian Franz Haupt mendefinisikan keselamatan adalah keadaan selamat, ya, kondisi yang dilindungi dari bahaya dan hasil yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa keselamatan itu ya juga dapat merujuk kepada pengendalian bahaya yang diakui sehingga mencapai tingkat risiko yang dapat diterima. Jadi keselamatan banyak yang definisikan bahwa tingkat risiko. Jadi kita yang menilai risiko, menganalisis risiko karena semuanya penerapan keselamatan dan termasuk sistem-sistem lainnya juga sekarang semua berbasis kepada risiko. Risiko ini dapat kita definisikan risiko yang dapat diterima atau risiko yang belum dapat diterima. Bahkan sekarang perizinan usaha pun sekarang ditetapkan berbasis risiko, yaitu terkait dengan risiko keselamatan, kesehatan, risiko lingkungan, dan sumber daya. Next, Mas. Oke, seperti yang disampaikan tadi juga oleh Pak Reza, kemudian oleh Pak Rohman Alamsah, bahwa di daerah perkembangan yang luar biasa saat ini ya, yaitu perkembangan industri 4.0 ya, dengan dicirikan ada IoT, kemudian digitalisasi ya, semua berbasis kepada teknologi ya, yang memaksa kita ya untuk berubah ya, yang berakibat apa? Perubahan perilaku yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian perkembangan COVID ya 19 yang juga belum berakhir ya, sampai hampir 3 tahun ini sudah masuk ke 3 tahun ya, juga banyak menimbulkan perubahan yang sangat mendasar pada kita. Kemudian perkembangan dunia juga kita ada bonus demografi, kemudian persaingan global, perubahan iklim, dan di beberapa juga sudah ada yang mengalami krisis PO karena manusia hidup pada dasarnya. Kalau krisis yang paling mendasar adalah food, energy, and water. Kemudian tentu berakibat pada perubahan mindset. Namun secara aplikasi di lapangan, apabila kita berbicara keselamatan, ya tingkat kecelakaan kita juga masih tinggi ya. Dan salah satu tingkat insiden yang paling tinggi kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan memang mekanik ya. Selain di transportasi, pekerjaan mekanik di berbagai industri itu masih memiliki tantangan yang besar di dalam pengelolaan keselamatan. Nah, jawaban kita apa? Mulai dari orang melakukan bisnis, mengembangkan perusahaan, termasuk yang sangat luar biasa perkembangannya yang dibuat oleh Pertaabi ini, yaitu bahwa melakukan maintenance pun gitu ya, kita perlu melakukan sebuah transformasi. Kita bertransformasi dari pola tradisional gitu ya, menjadi transformasi ke pola yang digitalisasi sesuai dengan perkembangan sekarang. Nah, bertransformasinya seperti apa? Kita
perlu ya untuk menjadi orang-orang yang tangguh, perlu mengelola sesuatu menjadi tangguh atau menjadi resilient. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Oleh karena itu kita membuat untuk mengelola keselamatan juga itu perlu resilient ya. Dari segala aspek untuk mengelola keselamatan perlu pengelola yang tangguh. Karena perubahan-perubahan. Jadi di lapangan itu faktanya risiko-risiko yang kita hadapi itu selalu berubah-ubah setiap hari. Ya, itu dibutuhkan pengelolaan keselamatan yang tidak lagi bisa dengan cara yang statis tentunya karena risk sendiri dinamis setiap hari. Jadi pengelolaan keselamatan yang resilient adalah pengelolaan keselamatan tangguh itu yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi perubahan. Sehingga tercipta pekerja yang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian terciptanya operasional kita di lapangan yang aman, efisien, dan tentunya produktif. Teman-teman semua bahwa saya punya pengalaman juga karena sudah lama juga saya menjadi konsultan, menjadi auditor ya di berbagai badan sertifikasi, kemudian saya keliling di banyak perusahaan. Saya bisa melihat bahwa hampir tidak ada ya, hanya sedikit sekali kali ya perusahaan yang produktivitasnya baik ya, yang perkembangan dan pertumbuhan baik apabila mereka mengelola keselamatan buruk. Nah, oleh karena itu menjadi sinergisitas sebenarnya menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan kalau kita berbicara tentang produksi, pertumbuhan perusahaan, di dalamnya pasti ada komponen terkait dengan keselamatan di dalamnya. Ya, bahkan produktivitas itu merupakan triangle dari mana? Dari safety, productivity, ya, dan quality. Nah, itu yang selalu kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang baik pertumbuhannya, perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat dan maju, rata-rata pengelolaan keselamatan mereka juga dikelola dengan sangat baik sekali. Ya, oleh karena itu pengembangan resilient itu tentu tujuan kita adalah bebas dari kecelakaan penyakit akibat kerja serta terciptanya operasional kegiatan kita yang aman, efisien, dan produktif. Next. Nah, sekarang selanjutnya bagaimanakah menciptakan atau membuat kita menjadi resilient? Nah, ini secara umum. Bagaimana kita agar bisa menjadi resilient? Maka resilient itu adalah kemampuan kita tadi untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi. Jadi kondisi-kondisi yang kita hadapi ini banyak sekali. Oleh karena itu tidak hanya mungkin kita punya prosedur, punya standar yang statis sifatnya, tapi juga menyesuaikan dengan pertumbuhan. Jadi safety resilient sendiri adalah suatu kemampuan kita untuk beradaptasi. Bagaimana cara kita untuk bisa mampu beradaptasi? Nah, ini penting. Cara kita mampu beradaptasi itu yang pertama adalah kita melihat pada masa lalu. Pada masa lalu kita harus memiliki kemampuan, ya, seorang yang resilient, ya, harus memiliki kemampuan belajar, ya, dari hal-hal yang sudah terjadi dari masa lalu. Jadi apa-apa yang kita sudah lakukan di masa lalu, maka kita belajar. Nah, bagaimanakah teknik belajar yang resilient? Bahwa kita sebenarnya tidak hanya belajar kepada yang gagalnya saja. Justru peluang kita banyak belajar itu adalah dari tingkat keberhasilan kita. Karena mungkin 1000 kali kita melakukan pekerjaan, ya, hanya 1 kali gagal. Maka kita tidak hanya belajar dari 1 kali kegagalan itu, tapi justru kita belajar dari 999 kali keberhasilan yang sudah kita lakukan. Jadi cara belajarnya yang resilient itu pertama kita melakukan satu aktivitas atau bertindak, lakukan gitu ya. Kalau dia berhasil, ya, kita belajar lagi, ya. Kalau kita sukses, kita berhasil, belajar lagi gitu ya. Kemudian kita bertindak lagi yang lebih baik, ya. Apabila kita gagal, ya, kita melakukan aktivitas kita gagal, kita juga belajar, lakukan investigasi, cari masalah, lakukan analisis penyebab dan seterusnya, ya. Kita belajar kenapa gitu ya, kita gagal. Kita belajar dari kegagalan itu, kemudian kita bertindak lagi lebih baik sehingga performa kita semakin hari semakin meningkat. Nah, peluang pendekatan negatif kita dengan cara belajar dari kegagalan saja tidak cukup, tetapi juga kita harus belajar dari kesuksesan. Jadi sama kayak kita sedang berolahraga misalnya, ya kan,
Jadi kalau kita mau katakanlah main apa nih, main bulu tangkis gitu ya, kan Indonesia luar biasa hebat dalam permainan bulu tangkis, bahkan jadi legendaris di kita kan. Kalau kita cara nyemesnya begini masuk gitu, oh tadi begini cara megang raket atau cara mukulnya ya, nanti diulang lagi menjadi lebih baik. Kalau gagal, oh ini keluar ya, nanti rubah gitu ya. Sehingga dari peristiwa-peristiwa yang sudah lalu kita mampu belajar. Itu pertama ya, untuk menjadi resilient. Yang kedua adalah mampu menanggapi ya dengan tepat terhadap situasi yang terjadi saat ini. Situasi yang terjadi saat ini adalah situasi yang normal. Kalau normal kita mudah ngadapinnya. Kita sudah mempersiapkan diri pada kondisi-kondisi yang normal biasanya. Ya, kalau kita di maintenance tentunya yang normal ya perawatan rutin, sekian jam kerja dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus siap menghadapi kondisi-kondisi yang tidak normal. Kondisi-kondisi yang tidak normal yang selalu terjadi di tempat kita, maka kita siap untuk menghadapinya. Termasuk juga kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Ya, termasuk kondisi yang darurat kita mampu dan siap menghadapinya. Bagaimana tindakan emergensi yang harus dilakukan kalau kondisi darurat ini terjadi. Ini adalah kemampuan kedua yang harus dimiliki untuk bisa menjadi resilient. Kemudian yang ketiga adalah terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, kita harus mampu mengantisipasinya. Nah, bagaimana kita harus mampu mengantisipasi hal yang masa mendatang? Yaitu dapat kita lakukan dengan melakukan manajemen risiko. Nah, oleh karena itu, pengelolaan usaha apapun, pengelolaan keselamatan, atau pengelolaan bisnis apapun gitu ya, sekarang semua berbasis kepada risiko. Kemampuan kita mengelola risiko itu adalah kemampuan kita manajemen risiko adalah satu bagian bagaimana sukses dan tidak kita menghadapi hari esok. Karena kemampuan untuk menganalisis risiko itu sangat penting sekali karena mampu memprediksi apa-apa yang terjadi. Nah, seorang yang mampu menganalisis risiko tentu yang pertama mereka harus punya kemampuan untuk melakukan logic thinking berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Kemudian mampu memprediksi hal-hal yang terjadi. Dan yang ketiga adalah melakukan berimajinasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Jadi 3 ilmu dasar yang implicit itu adalah yang tadi, yang pertama adalah logic thinking, ya, predictive thinking dan imaginative thinking. Nah, untuk menjadi resilient itu seperti ini, ya, maka kita harus dapat belajar dari masa lalu, dapat menghadapi kondisi-kondisi dan risiko saat ini, dan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Next. Nah, kami coba merangkum bahwa kalau kita melihat skop dari keselamatan, ya, kalau kita bisa melihat skop dari pengelolaan keselamatan itu tidak terlepas dari 3 aspek penting. Yang pertama adalah terkait dengan human, ya, terkait dengan manusianya. Jadi terkait dengan manusia artinya orang atau manusia yang berada dalam satu organisasi atau satu proses itu berarti harus dikelola dengan baik karena keselamatan tidak terlepas dari human. Oleh karena itu kita banyak mengenal bagaimana safety itu sangat tergantung kepada manusianya, ya. Kemudian yang kedua, safety itu juga sangat dipengaruhi oleh proses dan teknologi, termasuk pemeliharaan, perawatan di sini ya, termasuk maintenance, pemilihan alat dan segala macam, pemilihan teknologi yang kita gunakan, termasuk pengelolaan terhadap proses-proses yang dilakukan. Kemudian keselamatan juga adalah merupakan komponennya adalah terdiri dari organisasi dan sistem. Nah, ketiga interaksi inilah ya yang berhubungan dengan pengelolaan keselamatan ini. Jadi pengelola keselamatan itu berarti mengelola manusianya, mengelola proses dan teknologinya, jadi mengelola terkait dengan organisasi dan sistemnya. Nah, untuk itu bagaimana cara untuk melakukan pengelolaan 3 hal ini ya? Maka kita kembangkan artinya ya untuk mengelolakan safety yang tangguh juga tidak boleh melepas dari 3 komponen besar yang ada di sebelah kiri ini. Nah, 3 komponen besar ini kemudian kita kembangkan menjadi lebih fokus. Human-nya kita bagi menjadi 2, yaitu human capability dan leadership. Human capability itu adalah orang-orangnya sendiri, para pekerjanya sendiri. Nah, kenapa kita sebut human capability? Karena capability itu selalu masih bisa kita kembangkan.
Tidak hanya sebatas kapasitinya, tapi capability-nya yang menjadi fokus karena bisa dikembangkan. Kalau capacity mungkin keterbatasan yang sudah sulit kita bisa kembangkan walaupun masih bisa tapi kecil. Tapi kalau bicara human capacity, itu pengembangan sumber daya kita dapat ditumbuh kembangkan. Artinya setiap individu, ya, setiap orang di dalam satu organisasi kita harus memiliki capability yang memadai. Nah, yang pertama apa? Terkait dengan keselamatan itu, capability orang yang diharapkan seperti apa? Ya, yaitu harus memiliki kompetensi terkait dengan keselamatan kesehatan kerjanya, right safety, dia mempunyai mempunyai kompetensi kemampuan. Jadi misalnya dia dalam mengerjakan satu pekerjaan mekanik misalnya ya, ini karena ini orang tokoh-tokoh hebat para ahli-ahli alat-alat nih ya, para maintenance alat. Jadi kemampuan dia bekerja bukan hanya kemampuan teknikal dia untuk memelihara atau merawat alat gitu ya. Tetapi mungkin dia juga harus mengerti tentang apa? Isolasi energi dia harus ngerti. Tentang bahaya risiko pekerjaan dia harus ngerti. Mungkin juga ada bekerja di ketinggian, dia mengerti tentang bagaimana cara bekerja ketinggian. Nah, ini kompetensi OHS kompetensi dari setiap individu. Kalau kita ngomong OHS berarti ngomong OHS kompetensi ya dari setiap individu. Jadi human capability itu dikembangkan dari kemampuan individu atau personal dia dengan melakukan pengembangan terkait dengan kompetensi. Yang kedua apa? Pemahaman dia tentang persepsi atau persepsi dia tentang risiko. Jadi seseorang respon atau tidak menghadapi kondisi yang dia hadapi itu sangat dipengaruhi oleh persepsi dia. Kemudian peran serta dia, pematuhan terhadap sedur, perilakunya, kemudian sampai evaluasi dan reporting. Nah, ini yang kita kemas menjadi human resilient. Jadi membangun manusia yang tangguh. Untuk menciptakan safety yang tangguh, manusia aja harus tangguh. Ya, manusia tangguh kita kelompok ada 6 ini. Silakan nanti ini bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, dari segi leader, kita lihat bahwa dalam satu organisasi, ya, dalam satu tempat kerja, apabila leadernya baik, biasanya leadernya peduli terhadap keselamatan, pengelolaan safety-nya bisa bagus. Tapi saat leadernya kurang kompeten, atau leadernya kurang peduli, atau leadernya tidak menunjukkan dia peduli terhadap satu aspek, contohnya keselamatan tadi, maka di bawahnya juga hancur. Ya, maka kita kembangkan leadership ini menjadi 8 pilar resilient safety leadership. Nah, ini yang termasuk yang kami tulis ya, ada bersama Pak Eko saya tulis dalam buku ya, resilient safety leadership, ini baru nulis yang resilient leadership-nya. Bagaimana mengembangkan para leader ini ya untuk peduli terhadap keselamatan kesehatan kerja, untuk meningkatkan pengetahuan keselamatan, termasuk teknik mereka melakukan coaching dan mentoring, dan di sini juga membuat penilaian apakah kemampuan leadership saya sudah bagus atau belum. Kita bisa menilai. Yang ketiga adalah proses dan teknologi. Jadi pengembangan proses dan teknologi, alat peralatan kita dikembangkan berbasis kepada manajemen risiko. Kemudian kita juga ada emergency response dan fatality prevention-nya. Kemudian alat yang peralatan tentu memenuhi standar ya. Kemudian ada proses safety di dalamnya atau operation safety. Karena selama ini keselamatan juga tidak hanya pada orang ya, tetapi juga sebenarnya pada proses teknologi. Nah, kalau kita mengenal di dalam keselamatan itu ada ketiga keselamatan kesehatan kerjanya, itu ada personal safety, dan juga yang berikutnya adalah proses safety. Kalau berkaitan dengan personal safety, mungkin insidennya bisa 1 orang atau cuma 2 orang. Tapi kalau kita berbicara tentang proses safety, ya terjadi peledakan, terjadi apa ya kerusakan atau kebakaran gitu ya, maka tidak lagi 1 atau 2 yang fatality, tapi bisa mengakibatkan justru multiple fatality yang terjadi. Kemudian untuk menjadi resilient juga sangat dipengaruhi oleh organisasi dan sistemnya, mulai dari visi misi, komitmen, organisasi, struktur, tugas dan tanggung jawab, dan pandangan manajemen terhadap atau sistem kita terhadap pengelolaan sistem itu apakah sudah berbasis risiko atau belum, atau yang kelima itu sudah dikelola secara terintegrasi belum dengan sistem-sistem manajemen lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, pasti harus terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Kemudian audit,
investigasi, dan sampai ke kontraktor sistem yang kita sebut dengan resilient management. Nah, untuk mengelola safety yang resilient perlu human yang resilient tadi, proses yang resilient, leadernya yang resilient, dan manajemen yang resilient. Next. Kemudian saya ambil satu contoh aja yang kepemimpinan resilient, itu ada 8 pilar tadi, kemudian kita sudah kembangkan dalam satu buku ya, nanti bisa dibaca-baca lagi, lanjut. Nah, terkait dengan resilient ya, kita harus dapat belajar masa lalu ya, hari ini, kemudian juga menghadapi risiko-risiko atau kondisi yang terjadi saat ini, kemudian bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan datang, yang pola pengembangannya dalam implementasinya, maka kita itu kan secara pola pikirnya, ya pola pikirnya. Kemudian implementasi tadi kan membangun manusia yang resilient, leadernya yang resilient, proses teknologi yang resilient, kemudian juga ke manajemen resilient. Nah, kalau bicara safety harus terintegrasi. Nah, kemudian sesuai dengan topik tadi juga, bagaimana caranya kita membuat keselamatan itu sudah menjadi mindset, ya. Jadi kalau seandainya belum menjadi mindset, rasanya gitu ya, rasanya masih apa ya, belum bisa menjadi tindak dan perilaku kita sehari-hari. Jadi mindsetnya sendiri sebenarnya, termasuk resilient itu kita juga harus menjadikan itu sebagai satu mindset kita, bahwa untuk menghadapi tantangan kondisi saat ini kita perlu tangguh. Sebenarnya ya sifat tangguh itu sudah dimiliki setiap orang. Kita ini sebenarnya udah tangguh, ya. Manusia tidak ada yang mau turun kelas dalam hidupnya kan. Manusia selalu ingin meningkat dari waktu ke waktu hidupnya. Ya, terkait dengan mindset itu adalah sebenarnya yang dikatakan mindset itu adalah pola pikir yang sudah menjadi kepercayaan, sudah menjadi belief. Jadi pola pikir kita diolah menjadi sebuah kepercayaan, bahkan kepercayaan sudah lebih tinggi lagi menjadi keyakinan. Ya, sudah menjadi keyakinan. Nah, gimana dengan safety mindset ini? Berarti jadi di kepala kita ya, atau mindsetnya kita bicara mindset dulu. Siapa dulu? Mindset manajemen, mindset kelompok, atau mindset individu. Siapapun itu yang namanya kalau tidak safety mindset, artinya kita tidak akan melakukan suatu pekerjaan mekanik, misal pekerjaan, kalau belum safety. Karena gini, masih ada beberapa pertanyaan teman-teman di lapangan. Baru bulan lalu saya keliling ada ke berapa 11 lokasi di Indonesia. Masih Pak safety duluan apa produksi dulu ya Pak? Kita ini mau nerap itu safety dulu apa produksi dulu ya? Ini alat sudah harus mau dipakai, harus di-maintain, tapi peralatannya tidak memadai. Misalnya kita punya jack, stand jacknya nggak ada yang sesuai, kita ganjal kayu aja gitu ya. Kemudian ini toolnya juga tidak memadai, tapi alat ini mau dipakai gitu ya. Apakah kami perbaiki dulu ya, atau kami harus safety dulu? Nah ini sebenarnya karena safety belum menjadi mindset, belum menjadi satu keyakinan bagi kita. Karena sebenarnya safety itu adalah bagian dari produksi itu sendiri. Karena proses produksi itu tidak akan pernah tercapai. Karena Bapak memelihara merawat kendaraan tadi, ya, memperbaiki kerusakan-kerusakan, bahkan bisa jadi tidak akan pernah selesai kalau terjadi sebuah insiden di dalamnya. Ya, jadi kalau terjadi insiden bahkan kerusakan-kerusakan lebih banyak, bahkan bisa terhenti dan tidak beroperasi. Misalnya teman-teman bekerja tiba-tiba tidak memperhatikan keselamatannya gitu ya. Rem tidak berfungsi baik, kita bawa mobil, ya kecelakaan malah yang kita kejar malah tidak akan tercapai. Jadi safety itu sebagai barrier utama kita untuk bisa melakukan atau mencapai produksi yang baik. Barriernya ada di safety. Nah, kalau kita sudah ditambang, udah menganggap safety itu sebagai hal yang utama, tidak akan melangkah ke proses berikutnya sebelum kita memastikan keselamatan yang keselamatan itu diterapkan, kita tidak akan melakukan. Berarti itu sudah menjadi mindset kita. Tapi kalau itu belum menjadi keyakinan kita, produksi bisa baik, ya, pelaksanaan pekerjaan bisa baik, kalau keselamatan itu adalah menjadi sebuah hambatan, sebuah tantangan, sebenarnya itu belum menjadi mindset kita. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya unsur atau proses pembentukan mindset ini penting? Bagaimana bisa menjadi mindset atau menjadi dasar kita dalam penerapan keselamatan, apalagi yang kita arahkan keselamatan yang kita kembangkan adalah keselamatan yang tangguh, yang adaptif. Jadi tidak mampu lagi kita dengan statis karena risiko yang dinamis. Nah,
mindset itu sendiri sebenarnya terbentuk melalui ada 3 pandangan, ya, 3 pandangan. Waktu masih ada Pak Moderator ya? Masih ada ya? Lanjut ya. 2 menit lagi Pak ya. Ayo, siap ya. Oh, ini belum Pak, naik dulu Pak. Materinya naik dulu. Naik dulu, jangan dihabisin lah. Oke, ya, makasih ya. Oke, jadi pembentukan perilaku, pembentukan mindset kita sama aja. Yang membentuk kita adalah nurture dan nurture-nya. Nature dan nature-nya. Nature dan nurture-nya. Nature itu adalah faktor genetiknya. Jadi kalau kita dibesarkan di satu lingkungan tertentu, komunitas tertentu, atau genetik dari keluarga kita, maka biasanya itu akan menjadi membentuk pola pikir kita. Ya, jadi bisa aja dari keyakinan dasar karena dari keluarga kita. Ya, keluarga saya orangnya sangat peduli terhadap keselamatan dan seterusnya gitu ya. Kalau seandainya pulang kerja harus mandi dulu, harus cuci tangan gitu ya. Harus sepatunya disimpan, bajunya langsung dicuci gitu ya. Nah, itu adalah dari natur, dari genetik dari lingkungan terdekat kita yang membentuknya. Oleh karena itu memang dalam kita melakukan pengelompokan orang bekerja kan waktu satu komunitas dan kelompok perlu menseleksi ya dari mana orang itu sesuai tidak dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, itu kalau dia baru ya. Ya, setiap individu orang berarti berbeda-beda. Yang kedua yang membentuk mindset itu adalah karena nurtur. Nurtur itu bahasa yang lebih luas mungkin adalah lingkungan sosialnya dia. Ya, lingkungan sosial atau pola asuhnya dia. Ya, pola asuhnya dia. Jadi nurtur itu adalah pola asuh. Jadi kalau kita di dalam satu organisasi atau perusahaan, bagaimana membuat itu menjadi merubah orang untuk bisa menjadi mindset itu? Yang pertama ya, waktu habis ya Pak Dedi, mohon maaf. Bentar ya. Yang pertama adalah pola asuh. Jadi bagaimana sistem organisasi atau kita pimpinan untuk mengelola lingkungan membuat dia bisa berubah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Internalnya dia, faktor individunya dia, atau faktor eksternal. Sistem dan standar di perusahaan atau organisasi, aturan-aturan, kebijakan itu menjadi eksternal dari dirinya. Lama-lama dia bekerja secara terus-menerus itu ya, dia menerima masukan informasi terus-menerus, maka itu dapat merubah daripada mindset atau pola pikirnya. Yang ketiga dari person tadi dan environment, sama aja dari individu dia atau dari lingkungan luar yang mempengaruhi dia. Jadi mindset ini juga terbentuk karena apa? Karena terus-terusan, ya, karena informasi yang didapatkan secara terus-terusan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita merubah mindset tadi bahwa safety ya adalah menjadi bagian yang penting dalam hal produktif. Mungkin perlu ada informasi-informasi yang disampaikan baik berupa stimulus, berupa modeling dan seterusnya. Next. Slide terakhir, Pak. Kemudian jika seorang yang sudah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tujuannya, terhadap keyakinannya sendiri, sudah tentu akan menggunakan seluruh energinya dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang diyakininya. Jadi kalau kita cuma baru percaya belum yakin, ya kata Pak Rohman harus hakul yakin, ya termasuk di safety juga harus hakul yakin bahwa produksi akan baik, ya kalau safety-nya terpenuhi sehingga kerusakan alat bisa dibatasi, justru loss yang lebih besar bisa dikendalikan karena kita memperhatikan atau mengutamakan keselamatan sebelum produksi kita lakukan. Demikian ya yang kami sampaikan. Yang pertama, untuk mengelola keselamatan tadi kita perlu mengelola keselamatan yang resilient, yang tangguh ya, yang kita kembangkan menjadi safety resilient sama seperti sektor-sektor bisnis lainnya menghadapi era perubahan dan tantangan menjadi resilient. Kemudian safety yang resilient ini perlu ditanamkan ke dalam mindset dan pola pikir kita sehingga semua melakukan aktivitas kita berbasis kepada keselamatan atau berbasis kepada risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Demikian materi kesempatan hari yang singkat ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dan lain kesempatan kita bisa bertemu dengan acara-acara rutin yang kita lakukan. Dan khusus kepada Pak Abi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pertama telah selesai kita dengarkan bersama. Terima kasih Bapak Alwahono untuk penyampaian materinya. Materi yang sangat bermanfaat sekali
untuk kita semua. Catatan penting dari saya bahwa keselamatan yang tangguh merupakan kemampuan beradaptasi terhadap semua kondisi. Untuk itu, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Manusia yang tangguh, sistem atau organisasi yang tangguh, proses atau teknologi yang tangguh, serta safety mindset. Baik, kepada seluruh peserta webinar, saya sampaikan selama pemaparan dari narasumber, dipersilakan untuk